Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fonda dengan NPM 20240606056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat hukum dan hak asasi manusia di era globalisasi di Indonesia. Pendahuluannya di sini akan saya sampaikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menghadapi dinamika kompleks dalam perlindungan hak asasi manusia di tengah arus globalisasi yang terus menguat. Era globalisasi telah membawa transformasi mendalam sebagai aspek kehidupan, termasuk dalam konsep dan praktik penegakan HAM yang harus diseimbangkan dengan nilai-nilai lokal dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dalam konteks ini, muncul beberapa pertanyaan yang mendasar yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, bagaimana landasan filosofis HAM dalam konteks Indonesia yang unik dengan nilai-nilai Pancasila? Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam perlindungan HAM di era globalisasi saat ini? Dan ketiga, bagaimana implementasi hak praktik hukum Indonesia kontemporer, khususnya di tengah berbagai dinamika sosial politik yang berkembang. Landasan filosofis HAM di Indonesia, Pancasila sebagai fondasi filosofis. Dari perspektif filsafat hukum, Pancasila berfungsi sebagai kerangka filosofis yang membantu perumusan penerapan dan penegakan HAM di Indonesia. Karakteristik unik HAM dalam perspektif Pancasila adalah tidak semata-mata berorientasi pada kebebasan individu, melainkan berakar pada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang menjadi ciri khas HAM di Indonesia yang membedakannya dari konsep HAM liberal Barat. Lima sila memiliki relevansi langsung dengan berbagai aspek HAM, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, mendasari hak beragama, dan berkeyakinan yang menjamin setiap warga negara bebas memeluk agama dan menjalankan ibadahnya. Kemanusiaan yang adil beradab menjadi fondasi penghormatan terhadap martabat manusia sebagai makhluk mulia. Persatuan Indonesia menekankan hak kolektif dalam keberagaman, mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk namun tetap satu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, mendasari hak partisipasi politik setiap warga negara. Sedangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan bagi pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Konstitusionalisme HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia mengalami evolusi yang signifikan. Pasca amandemen UUD 1945 pada periode 1999 sampai dengan 2002, substansi HAM semakin diperkuat dengan dimasukkannya pasal 28A hingga 28J yang mengatur secara komprehensif berbagai hak asasi manusia. Perubahan ini menandai komitmen Indonesia untuk memperkuat jaminan konstitusional terhadap HAM dengan memasukkan hak-hak yang diakui secara universal sesuai dengan Deklarasi Universal HAM 1948. Menariknya, Indonesia bahkan telah merumuskan konsep HAM dalam konstitusinya sebelum DUHAM PBB 1948 diadopsi, menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya HAM sudah ada sejak awal kemerdekaan. Perubahan paradigma hukum pidana atau dalam hal ini kajian filsafat hukum. Transformasi dari retributif ke restoratif menurut kajian dalam Indonesian Journal of Law and Justice tahun 2024, perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari berkembangnya kesadaran masyarakat akan HAM. Paradigma tradisional yang menekankan pembalasan atau retributif kini mengalami pergeseran menuju keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Perubahan ini memiliki implikasi filosofis yang mendalam, di mana hukum tidak lagi dipandang sebagai sekadar kumpulan norma, melainkan sebagai sistem nilai dinamis yang harus terus bertransformasi seiring
perkembangannya zaman. Keadilan restoratif menekankan pemulihan harmoni sosial, bukan balas dendam. Pendekatan ini tuh sejalan dengan pengakuan terhadap martabat manusia dan hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental dalam sistem hukum. Paradigma ini juga memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali berperan positif dalam masyarakat. Baik, mengenai kritik terhadap hukuman mati, filsafat hukum modern mengingatkan bahwa perlakuan kejam, penyiksaan, dan hukuman yang meniadakan kesempatan untuk berubah dianggap bertentangan dengan konsep martabat kemanusiaan dan hak untuk hidup. Perdebatan mengenai hukuman mati dalam konteks Indonesia menjadi refleksi dari tegangan antara kebutuhan akan keadilan retributif dan penghormatan terhadap HAM fundamental, khususnya untuk hak untuk hidup. Selanjutnya, globalisasi dan dampaknya terhadap HAM di Indonesia. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai proses transformasi hubungan sosial dalam bentuk jaringan aktivitas, interaksi, dan koneksi transkontinental yang merupakan fenomena global. Dalam konteks HAM, globalisasi membawa dampak yang bersifat ambivalen. Di satu sisi mendorong harmonisasi standar HAM internasional, namun di sisi lain menghadirkan tantangan baru. Salah lima yang dapat saya sebutkan mengenai dampak negatif globalisasi terhadap HAM yang perlu diwaspadai meliputi pengaburan batas kultural yang menyebabkan kemampuan masyarakat lemah dalam menyesuaikan diri menurun. Dominasi informasi yang membuat gaya pikir dipengaruhi oleh produsen informasi. Dominan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara negara maju dan berkembang. Eksploitasi tenaga kerja di mana peningkatan mobilitas tenaga kerja membuka eksploitasi buruh dan hegemoni nilai yang menyebabkan nilai lokal tergerus oleh standar global. Perubahan konsep-konsep keamanan. Globalisasi telah mengubah konsep keamanan dari yang berpusat pada negara state-centric menjadi keamanan manusia atau human security yang mencakup 7 dimensi penting, yaitu keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan juga politik. Ini salah satu beberapa contoh studi kasus pelanggaran HAM terkini di Indonesia. Yang pertama ada kasus pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan juga ada serangan terhadap pembela HAM dan kasus-kasus yang telah saya sebutkan di bagian PPT ini. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai tantangan-tantangan dan tantangan implementasi eh, tantangan implementasi HAM di era globalisasi. Nah, mengenai tantangan struktural yang dihadapi dalam implementasi HAM di Indonesia, sangat kompleks. Impunitas aparat masih menjadi masalah serius dengan kultur kekerasan yang masih kuat di tubuh Polri dan TNI. Tidak adanya proses pidana tuntas terhadap pelaku kekerasan dan sistem peradilan yang memberikan wewenang berlebihan untuk upaya paksa, lemahnya penegakan hukum tercermin dari ketidakpastian hukum dalam kasus-kasus HAM, proses hukum yang lambat dan tidak transparan, serta 13 kasus pelanggaran HAM berat yang masih tertunda di Kejaksaan Agung. Pendekatan keamanan yang represif juga masih dominan dengan militarisasi dengan dalam penanganan isu sipil, penggunaan kekerasan eksesif dalam penanganan demonstrasi dan kriminalitas aktivis serta pembelahan HAM. Itu dari tantangan strukturalnya, selanjutnya tantangan kulturalnya, yaitu kurangnya kesadaran HAM masih menjadi tantangan besar dengan pendidikan HAM yang belum memadai, persepsi HAM sebagai konsep barat yang tidak sesuai dengan budaya lokal, dan stigmatisasi terhadap pembela HAM, intoleransi yang masih tinggi tercermin dari diskriminasi terhadap kelompok minoritas, pelanggar kebebasan beragama, dan peran negara yang tidak tegas dalam melindungi kelompok rentan. Selanjutnya, tantangan di era digital. Era digital menghadirkan tantangan baru berupa kriminalisasi kebebasan berekspresi
melalui penyalahgunaan UU ITE untuk membungkam kritik intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis digital, serta pengawasan digital yang mengancam privasi. Perlindungan data pribadi juga masih menjadi masalah dengan belum optimal implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan resiko penyalahgunaan data oleh pemerintah dan korporasi. Selanjutnya, tantangan di era digital dan juga ada di tantangan di era global. Selain di tantangan di era global, era digital juga menghadirkan tantangan baru berupa kriminalisasi kebebasan berekspresi melalui penyalahgunaan UU ITE untuk membuka, maaf, saya lanjutkan ke tantangan global. Konflik norma antara standar HAM internasional dan nilai lokal, selektivitas dalam adopsi instrumen HAM internasional, serta tekanan ekonomi global yang menyebabkan eksploitasi buruh dalam rantai pasok global dan konflik agraria akibat investasi asing menjadi tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam era globalisasi. Di sini saya juga akan memberikan solusi dan rekomendasi, yaitu penguatan kerangka hukum, harmonisasi legalisasi menjadi prioritas utama dan melakukan revisi peraturan yang bertentangan dengan HAM, penguatan mekanisme atau judicial review, dan ratifikasi instrumen HAM internasional yang belum diratifikasi. Penegakan hukum yang berkeadilan juga harus diprioritaskan melalui penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, penghapusan impunitas aparat, dan penguatan independensi lembaga peradilan. Selanjutnya juga saya juga ada merekomendasikan yaitu reformasi institusional. Reformasi sektor keamanan menjadi kunci dengan penguatan kontrol sipil terhadap militer, pelatihan HAM untuk aparat penegak hukum, dan sistem pengawasan internal yang efektif. Penguatan-penguatan Komnas HAM yang harus meningkatkan anggaran dan sumber dayanya, dan juga harus adanya kekuatan atau penguatan kewenangan investigasi. Selanjutnya, adanya independensi juga sangat diperlukan. Di sini, sebagai susunan pemerintahan yang demokrasi juga harus membutuhkan partisipasi dari masyarakat sipil, partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan dan penguatan LSM serta organisasi advokasi. Selanjutnya mengenai pendidikan dan kesadaran publik. Pendidikan HAM perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan, disertai pelatihan HAM untuk aparatur negara dan kampanye publik tentang HAM. Literasi digital juga penting untuk mengembangkan kesadaran tentang hak digital, privasi dan keamanan data, serta etika bermedia sosial. Selanjutnya, adanya juga kerjasama internasional yang bisa kita implementasikan, rekomendasi, yaitu dalam Badan HAM Internasional melalui follow-up rekomendasi ICCPR, Komite kerjasama dengan pelapor khusus PBB, dan transparansi dalam pelaporan HAM perlu diperkuat, pertukaran best practices dengan belajar dari negara lain, kerjasama regional ASEAN, dan partisipasi aktif dalam forum HAM internasional juga penting dalam strategi menyusun rekomendasi-rekomendasi yang telah saya sebutkan. Kesimpulannya, Indonesia memiliki fondasi filosofis HAM yang kuat melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Perubahan paradigma dari keadilan retributif ke restoratif dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan kesadaran HAM yang berkembang. Namun, globalisasi membawa tantangan kompleks. Di satu sisi mendorong harmonisasi standar HAM internasional. Di sisi lain menghadirkan ancaman baru terhadap hak-hak dasar. Nah, dalam data 2024 sampai 2025 adanya kondisi mengkhawatirkan bahwa HAM itu sudah di luar kontrolnya manusia-manusia atau aparat-aparat penegak hukum. Adanya serangan terhadap pembelaan HAM dan penggunaan eksesif oleh aparat yang menggunakan kekerasan eksesif oleh aparat, maaf.
Kondisi ini menunjukkan erosi HAM terparah sepanjang masa reformasi, diperlukan langkah konkret dan atau mendesak untuk memutuskan rantai impunitas aparat, melindungi pembela HAM, memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesadaran serta pendidikan HAM. Perlindungan HAM memerlukan kolaborasi aktif dari pemerintah, lembaga independen, masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat internasional. Filsafat hukum mengajarkan bahwa hukum harus selalu menjunjung tinggi martabat manusia dan hak asasinya. Di era globalisasi, Indonesia menghadapi tantangan untuk mempertahankan identitas nasionalnya sambil mengadopsi antar standar HAM universal. Kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan untuk menciptakan sintesis harmonis antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip HAM yang universal. Menciptakan model HAM Indonesia yang unik, namun tetap kompatibel dengan standar nasional. Pelindungan HAM bukan hanya berkewajiban hukum, tetapi juga imperatif moral dan etis. Baik, mungkin itu saja presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.